Halo, kita lanjutkan lagi materi mengenai distribusi peluang dan masih di pembahasan distribusi peluang diskrit. Oke, tapi kali ini kita akan membahas distribusi peluang hipergeometrik dan geometrik atau negatif binomial. Karena untuk Bernoulli dan binomial kita sudah bahas di video sebelumnya. Oke, kita mulai dengan distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik ini sangat mirip dengan distribusi binomial dalam artian percobaan yang dilakukan ada sebanyak N percobaan. Oke, kemudian untuk persamaannya dengan distribusi binomial, keduanya menyatakan probabilitas sejumlah tertentu percobaan masuk dalam kategori tertentu. Sementara perbedaannya, kalau binomial, percobaan binomial itu harus ada pengembalian. Misalkan kita sudah cek produk yang pertama, kita kembalikan lagi, cek produk kedua, kita kembalikan lagi, dan seterusnya. Tapi kalau distribusi hipergeometrik, ini kejadian atau percobaannya tidak mengembalikan outcome yang sudah keluar, jadi tanpa pengembalian. Oke, untuk distribusi hipergeometrik, ini jadi misalkan saya punya populasi barang, sejumlah populasi. Oke, misalkan saya bagi populasi ini adalah D item yang cacat. Berarti karena populasi itu banyaknya adalah N atau ukurannya adalah N besar, ini adalah kategori yang bagus, sisa barang. Banyaknya barang yang bagus adalah N-D. Ini adalah populasi. Dari sini saya ingin ambil sampel. Dari populasi sekian, saya ambil sampel di sini. Oh, ini adalah sampelnya. Oke, sehingga sampel yang saya ambil nanti akan ada dua kemungkinan juga kondisinya, cacat dan tidak cacat, misalkan seperti itu. Ya, nah kita bisa mencari peluang dari sampel yang kita ambil berapa peluang produk yang cacat. Dimana kita tahu kondisinya berapa peluang yang cacat dari populasi yang ada. Seperti itu. Oke, kemudian untuk rumusnya ini bisa kita lihat sama-sama. Notasinya adalah H, X, N besar, N kecil, dan D. Oke, sekarang kita coba langsung contoh soalnya ya. Ada 3 komputer diperiksa dari 10 komputer di sebuah perusahaan. Oke, berarti kita di sini bisa tulis apa aja yang diketahui. Berarti ukuran populasi atau banyaknya populasi ada 10. Kemudian kita mengambil sampel N kecil. Ini 3. Kemudian D adalah D besar di sini. D adalah dari banyaknya populasi yang tadi ada 10, ternyata ada 4 yang kondisinya di sini komputernya ternyata dilengkapi dengan software yang ilegal ya. Jadi ada 4 dari 10 komputer yang dilengkapi dengan software yang ilegal. Oke, kemudian kita ingin cek berapa peluang 2 dari 3 komputer yang kita pilih atau 2 dari 3 sampel yang kita pilih tadi ternyata dilengkapi oleh aplikasi atau software yang ilegal. Berarti di sini X-nya sama dengan 2. Oke, jadi peluang atau kita tulis dulu ya. Oke, tadi distribusi hipergeometrik rumusnya adalah, oke, ini notasinya, kombinasi X dari D dikali N min D, maaf, ini N min X dibagi, oke, sehingga kalau kita mau cek berapa peluang 2 dari 3 komputer ini dilengkapi oleh software yang ilegal, berarti X-nya 2. Kita mau cek P ketika X sama dengan 2.
dimana ini distribusinya hipergeometrik, X kecilnya 2, kemudian banyaknya populasi ada 10, sampelnya kita pilih 3, dan banyaknya barang yang cacat dari 10 populasi itu adalah 4. Kita masukkan ke rumus, ini berarti kombinasi 2 dari 4, kombinasi 1 dari 6, 6 itu dari sini ya, berarti N-nya 10 min D-nya 4. Dibagi kombinasi 3 dari 10. Oke, masih ingat kan ini sebenarnya boleh tetap ditulis C2 dari 4 dikali C1 dari 6 dibagi C3 dari 10. Oke. Kita tinggal pakai rumus kombinasi ya. Oke, jadi kombinasi X dari N adalah N faktorial dibagi X faktorial N min X faktorial ya. Ini adalah rumus kombinasi. Ya, ini bisa kita hitung atau dengan bantuan kalkulator kita akan dapat bahwa peluangnya adalah 0,3. Oke, itu untuk distribusi hipergeometrik. Jadi distribusi hipergeometrik ini prinsipnya sama seperti distribusi binomial. Ada beberapa kali percobaan, tapi kondisinya kita tahu peluang sukses dari sebuah populasi atau kebalikannya peluang gagal dari sebuah populasi, kemudian kita akan mengambil sampel. Berarti kejadian yang seperti itu kita pakai distribusi hipergeometrik. Oke, next. Nah, ini adalah distribusi geometrik ya. Nah, di distribusi geometrik ini kejadiannya adalah kalau kita mau mencari peluang sukses yang terjadi pada percobaan ke K. Jadi kita nanti bisa cek nih, dari sekian banyak percobaan keberapakah yang menghasilkan sukses yang pertama. Nah, itu kalau kita mau cari yang seperti itu, kita pakai distribusi geometri ya. Oke, distribusi geometri ini notasinya adalah X berdistribusi geometri. Oke, X adalah banyaknya percobaan, P adalah peluang sukses. Oke. Rumusnya PX P dikalikan Q pangkat X min 1. Oke, kita coba contoh soalnya ya. Di dalam suatu proses produksi diketahui bahwa secara rata-rata 1 di dalam setiap 100 barang adalah cacat. Berapakah probabilitas bahwa barang kelima yang diperiksa merupakan barang cacat pertama yang ditemukan? Oke, dari sini kita bisa mencari nilai P. P adalah peluang sukses. Oke, karena secara rata-rata di sini 1 dari 100 barang adalah cacat. Oke, berarti kita bisa tahu berapa peluang sukses atau maksudnya peluang produk cacat ya. Karena ada 1 dari 100 barang itu cacat, berarti peluangnya adalah 1/100. Oke, kita mau cek ketika kita memeriksa 5 barang, oke, barang 1, barang 2, barang yang 3, keempat, dan yang kelima, berapa peluang barang yang kelima kita periksa itu adalah barang cacat pertama yang kita temukan. Oke, berarti untuk case seperti ini kita bisa pakai distribusi geometrik ya, dimana kita mau menentukan peluang terjadinya sukses atau barang cacat pertama ketika ini sudah percobaan yang kelima. Berarti ini distribusi geometri dengan nilai X-nya 5, sementara peluang suksesnya adalah 0,01 ini ya. Tadi rumusnya berarti ini 0,01 dikali Q ya. Q itu kan 1 min 0,01.
Oke, atau saya tulis di sini Q1 min P. Oke, jadi 1 min 0,01, ini 0,99. Pangkat X, ini ya, pangkat X min 1, X-nya 5. Jadi ini 0,01 dikali 0,99 pangkat 4, kita dapat peluangnya adalah 0,0096. Oke, sekian untuk video kali ini yang membahas tentang distribusi hipergeometrik dan geometrik. Sampai jumpa di video berikutnya.